Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rekayasa konversi energi angin. Yang pertama, perkenalkan anggota kami ada Ahmad Syahbagis, Ari Surya Maulana, Bilkis Claudia, Jihan Arimbi, Sefi Aulia, dan Pravda Fadila. Yang pertama ada pengertian. Energi angin adalah pengumpulan energi berguna yang berasal dari angin. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih dan tidak menimbulkan efek rumah kaca. Tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini dimanfaatkan untuk memompa air atau dikonversikan lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. Selanjutnya ada potensi di Indonesia. Indonesia memiliki tenaga angin yang berpotensi menjadi salah satu sumber energi terbarukan, sehingga ada yang pembangkit listrik tenaga Bayu (PLTB). Karena Indonesia adalah negara kepulauan dan salah satu negara yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga memiliki energi angin yang melimpah. Untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan, dapat dilakukan dengan melihat apa yang unggul dari setiap daerah. Hal ini tentu bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Selanjutnya, ada memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan tenaga listrik. Ada beberapa langkah, diantaranya satu, lakukan riset dan kajian pasar, yaitu dengan mencari informasi menyeluruh tentang industri energi angin, meriset tren atau teknologi terbaru di pasaran, potensi pasar dan peluang, serta evaluasi pesaing juga harus diidentifikasi. Lalu yang kedua ada buat rencana bisnis. Rencana bisnis terperinci yang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, modal pendapatan, biaya operasional, dan proyeksi keuangan. Lalu yang ketiga ada identifikasi lokasi potensial. Carilah lokasi yang memiliki potensi angin kuat dan konsisten, bisa berupa lahan terbuka, perbukitan, atau daerah pesisir. Pemilihan teknologi beberapa opsi yang umum digunakan termasuk turbin angin horizontal, horizontal wind turbine, dan turbin angin vertikal, vertical wind turbine. Pastikan tahu kelebihan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing teknologi, serta pilih yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi yang dibutuhkan. Yang kelima, pendanaan untuk memulai usaha bisa mencakup pembiayaan sendiri, pinjaman bank, atau mencari investor yang tertarik dengan potensi bisnis. Persiapan dokumen rencana bisnis, proyeksi keuangan, dan analisis risiko untuk meyakinkan calon pendana. 6. Perizinan dan izin lingkungan. Pastikan memperoleh semua perizinan yang melibatkan infrastruktur fisik, peraturan lokal dan nasional yang harus dipatuhi. Yang ketujuh, pembangunan dan instalasi. Setelah dapat izin, mulai pembangunan infrastruktur dan instalasi turbin angin pastikan dilakukan mengikuti standar keamanan dan kualitas yang berlaku. Yang kedelapan ada operasional dan pemeliharaan. Setelah instalasi selesai, atur operasional dan pemeliharaan berkala dan memantau kinerja sistem secara teratur serta merespon masalah dengan cepat. Yang kesembilan, pemasaran dan penjualan. Lakukan strategi pemasaran yang efektif, jalin hubungan dengan mitra bisnis, dan jalankan kampanye pemasaran. Kesepuluh, inovasi dan pengembangan. Tetap up to date dengan perkembangan terbaru teknologi konversi energi di angin. Cari inovasi dalam desain turbin angin, sistem penyimpanan energi, dan solusi energi terbarukan lainnya, sehingga produk atau layanan yang kita buat dapat bertahan dalam data saing industri yang terus berkembang. Kita harus ingat bahwa industri energi angin merupakan industri yang berkembang dengan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar bisnis Anda tetap relevan dan berhasil dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.